Halo para pemirsa Suyanto.id, terutama para peserta PPG Prajabatan. Suyanto.id datang lagi ke kalian, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo klik kami supaya channel ini tetap eksis. Karena kalau kalian nggak dukung kami, channel ini akan mati di tengah jalan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya dan Dr. Romi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan soal-soal yang terjadi apa saja mengenai PPG Prajabatan. Baik saat ini gelombang 1-2 maupun yang akan terjadi di gelombang 3 nanti. Nah, jangan lupa kita ini sudah ada di episode atau episode ke-11. Sudah banyak juga kan kita melayani Anda semua. Dan tentu saja masih tetap bersama narasumber luar biasa terpercaya, Dr. Romi Siswanto, MSc. Beliau adalah Koordinator Kemitraan dan Komunikasi Publik, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, kita sapa dulu Bapak Romi. Ini Assalamualaikum, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu sehat begitu. Nah, sebelum kita mulai, kita pahami bahwa semua video di suyanto.id ketika sampai ke gadget-gadget pemirsanya selalu berkat sentuhan tangan kreatif inovatif dari Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi dan juga pemilik channel YouTube Media Komunika. Nah, Dr. Romi, ini pertanyaan-pertanyaan kembali kita menolong para peserta PPG Prajabatan dengan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab supaya mereka tenang dalam menjalani programnya karena pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Nah, saya siapkan pertanyaan beberapa, Dr. Romi, ini masih dicari menyelinap di mana-mana. Nah, pertanyaan pertama, dia ngajar di Depak, gimana PPG-nya? Nah, ini gimana pertanyaannya ini? Kan kalau PPG-nya kalau sedang terjadi ya harus tinggalkan mengajar. Kalau Iya. memang masih mau mendaftar, kalau sudah terdapat di simpatika tentu nggak bisa. Betul nggak Iya. jawaban? Nah, Heeh. Kalau posisinya, saya bilang kalau mereka itu misalkan memenuhi syarat, yang penting mau dia kan dalam posisi misalkan masih jadi apa jadi guru, tapi apa posisinya dia ngajar gitu ya, ya, Prof, saat ini. Terus dia itu terus pengen daftar PPG Prajabatan. Ya sangat memungkinkan kalau misalkan yang satu tadi asal tidak kalau dia di Kemenak dia itu yang penting nggak terdaftar di apa di Simpatika. mhm. Terus ya sudah kriteria yang umumnya usianya nggak boleh lebih dari 32, terus harus S1 dan D4 seperti itu, seperti kayaknya bisa aja sih, Prof, apa untuk yang para eh, Guru, yang guru-guru ya yang masih yang ngajar saat ini, kalau memang tidak terdaftar di Simpatika atau di Dapodik silahkan untuk daftar PPG Prajabatan selama persyaratan semuanya masih memenuhi. ya, atau Dr. Romi, atau in case pertanyaannya itu mungkin sekarang ini dia ngajar di Depak, tapi belum masuk simpatika dan lulus PPG, peserta PPG Prajabatan. Apakah sambil PPG Prajabatan bisa mengajar? Kalau bertanya itu, jawabannya tentu mboten saged. Tidak Iya, bisa. tidak bisa Karena lah. karena sampean kuliah di PPG Prajabatan itu sibuknya setengah mati juga itu. Karena namanya saja adalah pendidikan profesi. Seperti dokter itu lihat ketika residence itu sampai jam 12 bahkan semalam suntuk jaga di rumah sakit. Nah, oleh karena itu jangan berharap siapapun ketika lagi menjalankan pendidikan PBG Prajabatan nyambi-nyambi di siang hari. Kalau bisa nyambi ya silakan di malam hari, tapi itu kan mengurangi jam belajar saudara. Jadi harus perhatian difokuskan kepada PPG Prajabatan. Nah, ini kemudian
eh, ini kalau sudah lulus PPG prajabatan, Pak, nih tanyanya di apa di komen Dokter Romi. Ini sambil mendoakan kita, mudah-mudahan katanya yang bertanya-tanya itu ada yang mendoakan kita selalu panjang umur. Tentu saja terima Amin. kasih. Kalau Anda semua mendoakan kita dan mendoakan orang tanpa diminta itu pahalanya luar biasa. Terima kasih. Nah, kalau sudah lulus PPG, lalu domisili saya pindah, ada kesulitan nggak Pak katanya? Gimana Dokter Rom? Kalau nanti kan database-nya baru lagi ngerilis, Prof. Karena kan nanti setelah ya nanti terserah, yang penting nanti mereka bisa ditempatkan, terus mereka sudah statusnya jadi guru. Nanti kan domisilinya pindah ya, monggo-monggo saja. Misalkan kalau eh, kan nanti di daerah yang terdekat kan, daerah asalnya mereka kan diangkatnya. Terus kalau misalkan nggak ada ya nanti di lebih terdekat lagi. Terus nggak ada ya nanti akan seperti itu. Nanti semuanya itu domisili-domisili tersebut nanti yang akan mengatur ya nanti sistem gitu. Jadi kan mereka nanti masuk ke Dapodik, nanti yang ngurusin NUPTK itu sih nanti mereka punya privilege untuk itu gitu loh, Prof. Apa yang guru itu untuk penempatan itu. Terserah nanti bagaimana enaknya. Saya pikir kalau misalkan itu mereka akan punya data yang baru, statusnya kalau jadi guru ya nanti akan terdaftar di Dapodik, punya NUPTK, punya sertifikat. Ya keuntungannya itu banyak lah untuk PPG Prajabatan ini gitu, Pak. Ya, ya saudara, karena pemerintah itu membiayai saudara itu dalam arti keseluruhan ya, duitnya itu banyak sekali. Artinya biaya yang dikeluarkan itu sudah banyak. Tentu saja ketika saudara lulus, LPTK pun kan juga harus melaporkan ke kementerian. Ini loh yang ikut kita, yang lulus ini. Nah, ketika lulus-lulus dilaporkan, itu saya kira juga akan ketahuan. Kalau misalkan Anda pindah domisili dan sebagainya, itu kan mungkin bisa dilakukan ketika pada tahapan seperti itu kan, Dokter Romi. Iya, betul, 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 Prof. Karena nanti itu sangat menentukan penempatan saudara nanti untuk apa setelah lulus. Tapi kalau misalkan salah domisili ya, saya pikir dari saat ini lapor saja ke LPTK. Nanti LPTK bisa berkomunikasi dengan pihak Direktorat PPG. Nanti akan apa beberapa didaftar saja sesuai dengan domisili, karena kan ini apa konsep dasarnya itu adalah guru-guru yang yang nanti mahasiswa PPG ditempatkan di daerah asalnya gitu loh, Prof. Jadi Ya. mereka itu ya kita lebih mengangkat kearifan lokal gitu Hmm. untuk itu gitu. Tapi dengan catatan ya, kalau misalkan selama di daerahnya mereka asal mereka itu ada kekurangan guru, ya bisa di situ dia nggak kemana-mana. Cuma kalau misalkan memang nggak ada ya mohon maaf, saya itu sih ya harus keluar dia dari asal domisili dia gitu, Pak. Ya, tapi kan semangatnya kewilayahan, walaupun keluar Betul. jauh-jauh amat, misalnya aja keluarnya itu nggak sampai kutub utara, Ya masih NKRI. masih di NKRI. Iya. Nah, berikut ini ini pertanyaan orang kaget ini, Dokter Romi. Hmm. Saya lolos ke wawancara, tiba-tiba masuk ke apa sistemnya itu. Ketika melihat jadwal wawancara, dikatakan, wawancara sudah selesai gitu. Nah, ini gimana harusnya? Nah, yang harus dilakukan dia itu agak panik ini. Jangan panik. Ini masih ada wawancara, masih ada waktu. Gimana, Dokter Rom? Iya, mungkin ini kan karena ya kita maklum saja lah, itu terkait misalkan sistemnya, namanya kita pakai sistem buatan manusia, Prof, ada aja yang error atau segala macam. Kalau misalkan ada case demikian, permasalahan demikian, silakan langsung menghubungi helpdesk aja di PPG, atau itu kan ada emailnya untuk terkait tentang misalkan reschedule untuk wawancaranya, segera saja dilaporkan ke helpdesk, ke operator yang tertera di di sistem itu.
Nanti pas insya Allah nanti akan ada apa namanya reschedule untuk Bapak atau Ibu nih yang apa teman-teman yang untuk diwawancara ulang gitu, Pak. Itu sih, Ya, Prof. ya oke. Jadi saudara yang punya case seperti ini jangan panik, tenang saja, hubungi email, emailnya ditunggu. Kalau nggak jawab email lagi, tapi jangan mengirim email yang bernada marah ya. Ini nggak baik. Hmm. Jadi Iya, emailnya betul, Prof. santuy aja, jangan marah, jangan gusar, sabar. Telepon juga begitu. Kalau nggak di kebetulan sibuk, tempatnya Dokter Romi sibuk, ya telepon lagi. Tetapi tetap sabar. Nah, begitulah. Dan kemudian eh, ini kalau PBG Prajabat diutamakan, mengapa tahun depan dilibat apa apa ada lagi rekrutmen P3K guru? Gimana, Dokter Romi? Ini Iya, pertanyaan luar biasa. iya. Itu kan kalau P3K kan yang apa yang existing ya, Prof ya, Ya, untuk penerimaan yang existing gitu. Kita kan menghitungnya guru yang pensiun gitu. ya, Itu hampir iya, hampir rata-rata demikian gitu. P3K karena ada daftar honorer di situ kan terdata di Dapodik hmm, mereka. Nah, jadi itu beda beda program sebenarnya untuk yang P3K dan PPG Prajabatan. Kalau PPG Prajabatan nanti kita menghitungnya yang teman-teman apa guru-guru yang senior yang sudah pensiun. Kalau yang P3K kan memang sudah existing gitu loh, Prof, untuk guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri tersebut gitu. Sehingga ini beda 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 case gitu, Pak. ya. Jadi saudara para pemirsa dan terutama peserta PBG Prajabat, memang niatnya ijab kabulnya itu beda antara P3K dan PPG Prajabatan. Kalau P3K itu adalah untuk mendaftar guru-guru honorer yang sedang bekerja. Tapi kalau PPG Prajabatan itu adalah untuk merekrut calon guru yang memang belum bekerja dan akan dijadikan guru pada saatnya nanti. Itulah. Jadi Betul. jangan cemas, itu beda. Ibarat saudara punya apa baju, punya dua saku, ya ibaratnya PPG Prajabatan saku kanan, kemudian yang P3K skema P3K itu saku kiri. Ya sama-sama saku di baju saudara, tapi tidak akan eh, tumpang tindih sakunya. Kalau tumpang tindih sakunya di tengah juga nggak bisa juga saya kira. Nah, gitu ya apa logikanya, apa metaforanya. Nah, kemudian ini pertanyaan uh, terakhir, Dokter Romi. Dan ini saya yakin ini jadi pertanyaan semua orang dan ini menjadi kepentingan semua peserta PBG mungkin ya sebagian besar. Apakah tidak ada ini ya, ada tambahan untuk jumlah beasiswa, Dokter Roni? Karena apa? Saya, terutama saya sudah meninggalkan pekerjaan, masih punya cicilan KPR, misalkan saja. Kemudian ada penurunan pendapatan. Halo, halo, gimana ini, Dokter Romi? Ya memang pemerintah untuk saat ini masih apa hanya menyediakan beasiswa untuk biaya pendidikan. Sedangkan untuk living cost atau biaya hidup memang belum diberikan. Jadi mudah-mudahan berdoa saja karena keterbatasan dana APBN yang mampunya untuk biaya pendidikan, ya disyukurilah karena Anda kalau misalkan ikut program mungkin nanti akan dibuka yang program mandiri itu biaya segitu 18 juta itu cukup besar. Mungkin saya pikir dengan kondisi saat ini ekonomi lagi sulit gitu ya, Prof. Itu agak sulit itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang kayak free seperti ini gitu ya biaya pendidikan. Ya disyukuri aja lah. Nah, diusahakan bagaimana kalau memang Anda Pak itu passionnya ya jadi guru. Saya kemarin juga nanya tuh Prof ada yang kita bikin standar pelayanan PPG untuk apa program PPG Daljab maupun Prajab itu saya terenyuh juga. Saya bilang kamu
kamu kenapa mau masuk PPG Prajabatan gitu? Saya dibilang dia tidak mempermasalahkan statusnya, Prof. Saya sih emang suka jadi guru, Pak. Ada 4 orang semuanya, nah jawabannya sama semua. Tapi dia datang terus saya langsung wawancara. Jadi ini wawancaranya terpisah, cuman karena obrolan biasa aja. Tapi memang betul-betul luar biasa nih semangat anak-anak muda ini. Mereka nggak mempermasalahkan misalkan, emang kamu mau jadi ASN apa jadi guru? Enggak Pak, saya sih memang pokoknya mau jadi guru aja kan gitu. Nah ini sangat luar biasa anak-anak muda kita yang punya semangat seperti itu si Prof. Ya, Hmm. ya oke lah. Begitulah saudara-saudara soal beasiswa. Begitulah kemampuan pemerintah kita untuk membiayai Anda dan belum mengcover biaya hidup. Kita dalam keadaan sulit, mari kita sandang bersama. Sulit sama dicincik. Kemudian kalau misalkan senang, sama-sama dibagi. Gitulah prinsipnya. Terima kasih Dr. Romi Terima kasih. kesediaannya di suyanto.id. Nah, silakan kalau Dr. Romi mempunyai pesan kepada mereka yang sedang melakukan PPG Prajabatan. Baik, teman-teman mahasiswa PPG yang saat ini sedang berproses, baik di gelombang pertama sudah mengikuti kuliah dan juga yang sedang mengikuti wawancara di gelombang kedua, jangan lupa channel suyanto.id, tonton terus dan subscribe, like, share dan komen. Kalau misalkan ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman saudara, karena ini lengkap, insya Allah bisa menjawab kebutuhan teman-teman untuk PPG Prajabatan. Begitu, Ya, Prof. ya oke. Selamat kepada yang sedang akan berjuang untuk wawancara. Modul petunjuk wawancara juga sudah ada, kita siapkan bersama. Terima kasih Dr. Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.